Siapa sangka kalau aktor Korea Selatan Choi Siwon mengagumi kemampuan bahasa Korea artis sinetron Ranty Maria. Obrolan dua artis beda negara itu terjadi saat gelaran Indonesian Television Awards 2020 beberapa waktu lalu. Melalui video call, Siwon terkejut saat Ranty berbicara dengannya dalam bahasa Korea. Sontak hal itu membuat aktor Korea Selatan itu kaget. Ranty pun berharap bisa bertemu Siwon apabila kelak datang ke Indonesia. Tak pelak, jawaban artis Korea itu membuat Ranty senang. Hi Ranty and Amanda. Hai, annyeonghaseyo. Hai Mas 안녕하세요. Agung, I'm Ranty and 우리 아빠는 한국 사람이에요. But I can't really tell Korean, but it's an honor to actually talk to you. Oh, okay. Wow. Very nice to meet you. Thank you. Mas Agung, anyway, Yes? where is your favorite place in Indonesia? Well, I love Andara. 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 Coffee house. I think my friend Rapi, he knows Yes. the place. Hello, yes, Mr. Siwon, Mas Agung, my brother. How are you? Andara. Oh Rapi. my God, my twin. Tak banyak publik tahu kalau artis pemilik nama lengkap Ranty Maria Aprilly Lee Kariso itu ternyata memiliki darah Korea dari sang ayah Lee Ki-young. Sedangkan ibunda Ranty, Joanita Kariso, berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Lantas benarkah kedekatan Siwon dan Ranty Maria itu membuat Verrell Bramasta cemburu? Mengingat Verrell dan Ranty saat ini dikabarkan tengah menjalin kedekatan. Bahkan keduanya dikabarkan baru melakukan sesi foto prewedding dengan adat Sunda. Iya, jadi ada satu adegan spesial di Putri untuk Pangeran karena kita bakalan memberikan episode-episode yang spesial karena alhamdulillah kemarin Putri untuk Pangeran kan baru menang Indonesian Television Awards. Jadi sebagai hadiah buat pemirsa, kita tuh mau ngasih episode-episode spesial. Nah, salah satunya kita kemarin ke puncak dan jadi adalah pokoknya cerita di mana jadi kayak akang-akang sama neng-neng gitu. Aku sih merasa kayaknya lumayan cocok ya, karena staff-staff aku ternyata banyak juga orang Sunda dan kebetulan kan papa sekarang nikah sama Bunda Sarni yang orang Sunda juga gitu. Jadi mereka bilang wah cocok ya pakai kayak gitu ya. Seneng lah meskipun aku nggak bisa bahasa Sunda sama sekali. Jadi jatuhnya kayak dilucu-lucuin gitu. Jadi nggak beneran ya guys, bahasa Sunda itu bahasa Sunda ala-ala doang. Prewedding ala ini ya, Sangkuriang sama neng-nengan. Ya alhamdulillah lah, karena kan emang berarti Putri sama Pangeran cocok gitu. Dan pemirsa berarti seneng ngeliat kita, alhamdulillah. Oke pemirsa, jangan lupa nonton terus Putri untuk Pangeran setiap hari karena akan ada episode-episode yang spesial jam 6.30 sore hanya di RCTI. Sementara itu, gagal menikah bulan Agustus 2020 lalu tak membuat artis Felicia Angelista larut dalam kesedihan. Pernikahan yang seharusnya digelar di bulan Agustus lalu bersamaan dengan perayaan anniversary hubungan Feli dengan kekasihnya itu terpaksa harus diundur lantaran pandemi COVID-19. Tak ingin larut dalam kekecewaan, pemeran Tuti dalam sinetron Dunia Terbalik itu kembali menggelar foto prewed untuk kesekian kalinya. Namun begitu, bintang sinetron ini berharap pernikahan dengan kekasihnya dapat terlaksana dalam waktu dekat. Dalam capture-nya, Feli membubuhkan kalimat, "Kapan nikah sih kak? Foto prewed mulu?" Daripada ditanya gini terus sama netizen, mending kutulis jadi caption aja. "Sabar sayang, aku aja sabar kok. Semua udah dipertimbangkan dan demi kebaikan bersama. Doain lancar ya." Dan keluarga semuanya sudah tentukan, sudah sepakat, jadi doain supaya semuanya lancar dan diundurnya pernikahan kita ini memang berbuah manis, maksudnya keadaannya sudah membaik, bahkan kalau bisa ada normal lagi, biar diundurnya nggak sia-sia gitu kan. Kepengennya kan diundur supaya yang diundang bisa lebih banyak, terus acaranya nggak takut-takut sana sini atau gimana, lebih pada
maksudnya nggak pada was-was gitu kan, pengennya kayak gitu, makanya itu diundur. Sebelumnya, pasangan kekasih yang sudah hampir 7 tahun menjalani hubungan asmara ini telah menjalani pre-wed dengan konsep Korea. Bagi artis yang baru saja berhasil menyandang gelar sarjana ekonomi ini, ada hikmah tersembunyi dari Yang Maha Kuasa dengan pandemi COVID-19 ini. Semoga semoga yang diinginkan ya benar-benar bisa terjadi gitu. Maksudnya diundur dan ada perubahan yang signifikan dari pandemi ini sudah selesai gitu. Aku sih intinya belum merencanakan, tapi berserah aja sama Tuhan. Tuhan mau rayain di mana kek Natalnya, mau di rumah aja juga nggak masalah gitu. Sudah menjalin asmara selama 7 tahun, gaya pacaran Feli dengan kekasihnya kerap jadi sorotan warganet. Diakui Feli, selama berpacaran dengan pria pilihannya itu, keduanya saling menghargai satu sama lain, termasuk tidak pernah melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. Ya sebenarnya nggak pernah ngomong yang kayak kita nggak boleh sampai begini begitu, enggak sih, let it flow aja, ngalir. Dan mungkin dari dua-duanya tuh dipercaya banget sama orang tua. Terus udah gitu juga dua-duanya maksudnya lebih pada hito juga, dia ngebawa aku kayak lebih deket sama Tuhan. Jadi sebenarnya kuncinya satu, kalau kita takut sama Tuhan, even gak dilihat orang tua, gak dilihat orang-orang, kita gak berani ngapa-ngapain gitu. Soal gaya pacaran Feli dengan kekasihnya, pasangan kekasih ini memang benar-benar menjaga hal itu. Menurutnya, menunjukkan kasih sayang tidak perlu melakukan hal yang intim. Kayak kan tahu ya, biasa kan kita ada bisikan di kiri setan, di kanan malaikat. Kadang tuh kalau udah mau melakukan apa gitu ya, bisa jadi ada kayak bisikan untuk nahan atau apa gitu. Dan aku yakin semua orang punya itu. Jadi ya udah, tinggal kita turutin aja yang di kanan, yang baik-baik gitu. Kalau misalnya orang bilang itu takut banget sama Feli, enggak, asli dia tuh takut sama Tuhan. Jadi dia enggak, misalnya kan orang-orang bilang gitu, enggak kayak cowok-cowok yang lainnya, misalnya mungkin punya banyak pacar, punya banyak apa, itu enggak kayak gitu, puji Tuhan. Tapi ya bukan aku yang nyuruh-nyuruh, emang dia tahu apa yang iya, apa yang boleh dan apa yang enggak boleh, apa yang baik dan apa yang buruk gitu. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di seluruh penjuru dunia berimbas pada aktivitas dan tingkah laku masyarakat. Untuk memperlambat penyebaran virus mematikan itu, berbagai upaya penanggulangan pun dilakukan pemerintah. Salah satunya, menjalankan protokol kesehatan yang ketat bagi semua lapisan masyarakat. Namun apa jadinya jika protokol kesehatan itu dilanggar? Pastinya ada sanksi bagi yang melanggarnya. Hal itu dialami oleh aktor Yama Carlos belum lama ini. Bang, ini kenapa bang? Oke saudara. Oke saudara, kami mengaku salah, tidak melawan, tidak protes ya. Jadi di mobil tadi Kita tidak menggunakan masker. Oh gitu, ya. Oke, siap. mengaku salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mati. 15, Bukannya kesal dan marah, suami Arvita Dwi Putri ini malah berterima kasih atas teguran dan sanksi yang diterimanya. Ia pun menulis kalimat di akun Instagramnya, "Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pelajaran bagi kita semua apabila kita memang benar-benar terbukti melanggar peraturan. Akui kesalahan kita. Jangan melanggar lagi, jangan melawan petugas. Minta maaf dan terima semua tindakan yang diberikan petugas untuk kebaikan kita juga di kemudian hari," tulisnya. Iya, jadi kan hari itu saya lagi ada kegiatan buat ini juga, buat tayangan salah satu infotainment. Itu di daerah Serang di Pasar Dorong. Saya pikir nggak akan ada checkpoint. Udah pas saya lagi mainan HP, tiba-tiba mobil berhenti pas lihat ke depan,
udah petugas semua di sana. Ya udah udahlah, yuk turun. Nah, udah akhirnya disuruh pusap. Pemirsa, Raja Wali Citra Televisi Indonesia kembali mempersembahkan tontonan menarik dan syarat informasi serta edukasi bagi anak-anak. Program kartun yang menampilkan tokoh superhero berjudul Bima. Tayangan yang disajikan untuk anak-anak Indonesia ini syarat akan cerita heroik. Tak akan pernah menyerah sebelum aku mencoba. Tak akan pernah berhenti sebelum aku melangkah. Ingat akan ketulusan cinta, semua tanpa pamrih dilakukan oleh Satya.